Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Tidak sedikit di antara manusia yang menjadikan gurunya atau yang menjadikan kiainya, syekhnya sebagai satu-satunya sumber pendalilan ketika dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah perkataan gurunya adalah sebuah wahyu yang harus diterima secara mutlak. Mereka menjadikan gurunya sebagai satu-satunya pendalilan yang harus didengar dan ditaati. Bahkan zaman rahmatullah, kalau ada kesalahan, kekurangan dari gurunya, kemudian ada orang yang mengkritiknya, maka mereka tidak menerima hal tersebut. Mereka kemudian marah, bahkan membela kesalahan gurunya. Bahkan dia mencela, memaki, menyudutkan orang yang mengkritik gurunya tersebut. Padahal kesalahan gurunya ini adalah merupakan kesalahan fatal, kesalahan yang sangat besar, karena berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang seperti ini maka termasuk taklid atau ta'assub buta kepada sang guru. Maka ini adalah merupakan di antara perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kalau kita melihat sejarah perjalanan para ulama kita, para a'immah kita, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka senantiasa berguru kepada banyak guru kaum muslimin yang ada pada zaman itu. Di antaranya gurunya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Maka mereka senantiasa mencari para ulama yang ada di zamannya. Mereka tidak menjadikan satu orang sebagai sumber pendalilan, tetapi mereka banyak mengambil ilmu dari berbagai macam guru. Dan kemudian kalau ada kekurangan, kesalahan yang mereka dapatkan dari gurunya, maka mereka pun meluruskan kesalahan gurunya, tentunya dengan adab dan bil hikmah, dengan akhlak yang baik. Namun di zaman kita sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, menjadikan sosok manusia, satu orang manusia sebagai sumber pendalilan yang harus diikuti dan ditaati. Maka ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat tidak seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maka Anda yang mengatakan diri Anda seorang penuntut ilmu yang sementara belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah mengambil ilmu dari guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya kita mengambil guru tidak serampangan, tidak sembarangan. Tapi kita mengambil ilmu dari orang-orang yang benar-benar akidahnya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan al-asy'ariyah, bukan akidah asy'ariyah. Jadi beda ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah al-asy'ariyah tidak sama. Akidah al-asy'ariyah ini terjadi banyak penyimpangan, khususnya dalam perkara menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk nama dan sifatnya dan menafikan semua nama dan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya bersumber dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang tidak ada di dalamnya penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan akidah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengidolakan seseorang, apakah guru, kiai, syekh dalam beragama, maka jangan berlebihan zaman rahmatullah. Jangan menjadikan orang yang kita idolakan ini sebagai satu-satunya sumber pendalilan dalam beragama. Pendapatnya 100% harus didengar. Apa yang dia sampaikan harus ditelan mentah-mentah tanpa berusaha meng-cross-check benarkah apa yang dia katakan, sesuaikah yang dia katakan, sesuaikah yang dia perintahkan berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Inilah pentingnya kita beragama dan menjadikan seseorang itu siapa kita teladani. Oleh karena zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, sangat indah kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingatkan umatnya Nabi alaihi salatu wasallam, mengingatkan kita semuanya dengan siapa kita menjadikan seseorang itu teladan. Siapa yang kita jadikan teladan dalam beragama? Apakah guru kita, kiai kita, syekh kita? Tidak, zaman rahmatullah. Guru kita, ya mungkin kita menghormatinya, memuliakannya sesuai dengan kadarnya, jangan dilebihkan. Jangan memuliakan seorang guru di atas kapasitasnya. Dia bukan nabi yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Dia akan senantiasa berbuat salah. Itu guru kita.
Tapi tetap kita muliakan dan hormati. Guru Anda bukan seorang nabi yang ma'asum, yang terjaga dari kesalahan. Guru Anda bukan seorang nabi yang diturunkan wahyu kepadanya, terputus wahyu setelah meninggalnya Nabi SAW. Sebab Nabi kita adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Guru Anda bukan seorang nabi yang mengajarkan syariat yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, guru Anda tidak aman dari fitnah sampai dia meninggal. Dan belum ada jaminannya dia akan menjadi penghuni surga, diselamatkan Allah dari neraka. Guru Anda belum aman dari fitnah sampai dia mati. Dengan sebagian para ulama mengatakan, seseorang itu tidak boleh dia merasa aman dengan sifat kemunafikan, dengan amalan-amalan kekafiran sampai dia meninggal. Kita lihat bagaimana dia akan meninggal. Ya, jangan sampai sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa inna rajula, dan ada seseorang, ma bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Wa yasbiqu alaihi kitab, namun kitabnya mendahului dia. Fa ya'malu bi 'amali ahli nar fa yadkhuluha. Maka dengan sebab dia melakukan amalan kekufuran, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh jadi selama hidupnya dia banyak kita saksikan berbuat kebaikan. Namun di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan kekufuran, dia mati dalam keadaan berbuat dosa. Maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulunya kita melihat, oh ini kayaknya penduduk ahli surga. Antara dia dengan surga tinggal sejengkal atau sehasta. Dan sebaliknya ada orang yang amalannya setiap harinya mungkin amalan ahli neraka. Sampai mungkin di antara kita sudah memvonisnya, kayaknya tidak selamat ini orang. Kayaknya ini orang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa yasbiqu alaihi kitab. Namun kitabnya mendahulunya, takdirnya mendahulunya. Allah berikan dia hidayah di akhir hidupnya, sehingga dia pun bersifat dan bertobat kepada Allah. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, guru Anda termasuk di antara hadis ini. Dia belum selamat dari fitnah. Dia belum selamat dari ujian. Betapa banyak orang yang mengharamkan ulang tahun. Ada seorang dai yang mengharamkan ulang tahun. Belum meninggal, dia sudah mengamalkan ulang tahun. Betapa banyak orang yang pimplan dalam beragama. Yang tadinya dia mengatakan Allah tidak bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat, maka dia mujassim. Dia menetapkan Allah berbentuk. Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Namun beberapa momen tertentu, dia berdoa, tangannya menuju ke langit. Maka dia tidak konsisten dalam beragama. Dia tidak memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik. Dia boleh jadi ketika dia belajar hanya menggelar titel. Jadi titel itu zaman rahmatullah bukan patokan dia. Ini hati-hati orang yang beragama mengambil guru karena mengejar titelnya, melihat titelnya, doktor, profesor. Tidak boleh zaman rahmatullah. Sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka bukan profesor, bukan doktor. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi wasallam disebutkan Nabi alaihi wasallam adalah an-nabiyyu al-ummi. Nabi yang al-ummi disifatkan oleh Allah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi kita alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada raja-raja pada saat itu untuk mendakwahkan Islam, maka beliau menyuruh di antara sahabatnya untuk menulis. Dan kemudian dibacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tulisan tersebut karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Sebagai bentuk penegasan bahwasanya apa yang datang dari Muhammad SAW bukan dari dirinya tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita singkat zaman rahmatullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan." Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang itu sebagai idola, sebagai teladan, khususnya dalam perkara agama, mengikuti cara berbicaranya mungkin, karena sebagian seperti itu. Ya murid itu kadang dia mengikuti gurunya. Kadang biasanya cara bicaranya, cara penyampaian mengajarnya, cara khutbahnya, cara gerak-geriknya. Kadang dia ya memang fanatik. Inilah bahayanya kalau kita fanatik buta dengan guru kita. Sampai air kebokannya pun, cuci tangannya kita meminumnya, na'udzubillah min dalik. Ya, sampai pengagungan yang sangat na'udzubillah menuju kesyirikan, yaitu sampai tunduk-tunduk, sampai betul-betul merendahkan diri di hadapannya. Maka ini tidak boleh zaman terlarang dalam agama kita. Dimuliakan manusia sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan aturan sunnah, aturan Islam yang Allah ajarkan kepada kita. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan." Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang itu sebagai teladan. Dalam riwayat yang lainnya, dalam athar yang lainnya mustannan, menjadikan seseorang itu sebagai orang yang diikuti dalam beragama. Faliyata ashab bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seseorang itu menjadi
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu